Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam kehidupan Abram dan Lot, disebutkan dalam pasal 13 kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan yang dibuat oleh Lot sangat berbahaya, sangat berbahaya. Memang dia melihat bahwa lembah Yordan itu begitu menjanjikan secara ekonomi. Secara ekonomi sangat-sangat menjanjikan. Tetapi dia juga sangat paham, sangat mengetahui bahwa penduduk daerah-daerah di sekitar situ adalah penduduk yang sangat jahat di mata Tuhan. Sangat jahat, sangat berdosa di mata Tuhan. Tetapi kelihatannya Lot mengesampingkan faktor itu demi mengejar keuntungan secara ekonomi. Secara ekonomi, saudara-saudara, segala sesuatu pilihannya ada pada kita. Pilihannya ada pada kita. Tuhan menghadapkan segala sesuatu kepada kita, dan Tuhan memberikan karunia, hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kita untuk memilih. Tetapi seringkali saudara-saudara, hawa nafsu kita lebih dominan dibandingkan dengan hati nurani kita. Hati nurani kita yang sebenarnya tahu bahwa pilihan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang begitu berbahaya, ada ancaman yang begitu besar di balik pilihan itu. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Pilihan yang dibuat oleh Lot, dia masuk ke dalam satu pusaran seperti pasir hisap. Pasir hisap. Ketika dia masuk ke sana, dia tidak bisa keluar, dan bahkan dia lebih dalam, dan lebih dalam. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, awalnya di sini disebutkan bahwa Lot itu ayat 12 dikatakan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Di dekat Sodom artinya belum masuk ke Sodom, belum masuk ke dalam Sodom. Tetapi pada pasal yang ke-14 kita melihat, pasal yang ke-14 disebutkan demikian. Ayat yang ke-12. Kejadian pasal 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Ketika ada 5 raja menyerang kota Sodom dan Gomora dan sekutunya, saudara-saudara, kemudian mereka mengalahkan Sodom dan Gomora dan daerah sekitarnya. Mereka membawa semua masyarakatnya, warganya ditawan, termasuk Lot. Kenapa? Alkitab berkata Lot itu diam di Sodom. Lot itu diam di Sodom. Kalau tadi dia masih tinggal di pinggir, di dekat kota Sodom, sekarang dia sudah masuk diam di kota Sodom. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara, pasal yang ke-19 kita melihat, pasal 19 kitab Kejadian ayat 1 dikatakan, ketika malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita melihat di sini bukan hanya Lot tinggal di kota Sodom, tetapi sekarang Lot menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Dia duduk di pintu gerbang. Pada masa itu, saudara-saudara, pintu gerbang kota adalah tempat pengadilan,
tempat orang-orang terkemuka, tempat para tua-tua dan kota, tempat orang-orang terpandang di kota itu boleh duduk di situ. Kita ingat, kita bandingkan saudara-saudara apa yang dialami oleh Boas terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1, ketika Boas meminta para tua-tua kota Bethlehem dan sekitarnya itu untuk memutuskan perihal Rut yang dia anggap dia harus tebus itu. Boas datang ke pintu gerbang kota, ke pintu gerbang. Rut pasal 4 ayat 1, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulanlah lewat penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka di pintu gerbang seperti sebuah tempat pengadilan, dan di sana adalah orang-orang terkemuka, orang-orang terpandang, tua-tua dari kota itu. Artinya, kalau demikian, Lot menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, ketika kita masuk ke dalam satu area yang berbahaya secara rohani, itu menjadi seperti pasir hisap yang menghisap kita, menarik kita pelan tapi pasti, pelan tapi pasti, makin dalam, makin dalam, makin dalam, sampai kita tidak bisa lagi keluar, sampai kita tertahan di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar dari kehidupan Lot. Tidak ada orang yang kuat terhadap godaan. Tidak ada. Tidak ada orang yang kuat terhadap godaan. Itu sebabnya saudara-saudara, yang kita harus lakukan adalah kita harus peka terhadap suara hati nurani kita. Apakah pilihan yang akan kita buat itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Atau hanya semata-mata didasari, didorong oleh hawa nafsu diri kita? Ingat, jangan sampai kita terseret seperti ditarik oleh pasir hisap yang begitu kuat, dan akhirnya kita tidak bisa keluar lagi dari sana. Bahkan Lot menjadi bagian tak terpisahkan dari kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga kita dapat membuat pilihan-pilihan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat membuat pilihan-pilihan yang tepat di sepanjang hari ini, sehingga kami tidak menjadi berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami. Kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu dengan setiap pilihan-pilihan yang kami buat, ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.